Welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Bareng gue Nopai, masih di Work From Home series. Jadi ini berdasarkan permintaan dari netizen, cie. Dan di mana juga sih. Waktu itu kan Hani pernah bikin tuh yang What's Inside My Bag. Nah kali ini giliran gue ya. Tasnya adalah ini. Oke. Angle-nya mungkin karena cuman bisa dari satu view bakal kelihatan tasnya tuh gede banget gitu ya, karena kan emang cuman dari satu kamera depan aja dan dia posisinya di depan gue. Tapi benernya nggak gede-gede banget, tapi ya lumayan gede. Ini kan udah work from home berapa minggu ya? Gue sampai udah lost count gini. Jadi udah cukup lama kan work from home. Nah ini tuh kira-kira tas yang terakhir gue pakai waktu sebelum work from home dan salah satu tas favorit gue. Jadi emang gue paling demen deh tasnya ini yang gue pakai gitu. Terus gue tadi sebenarnya beberapa barang masih di dalam tas ini, tapi beberapa juga udah gue keluarin. Jadi gue coba masukin lagi, mudah-mudahan gak ada yang lupa. Kayak gimana waktu gue terakhir pakai tas ini dan dalam kondisi normal. Kita bahas tasnya dulu ya. Tas ini namanya brandnya Hermes, namanya Kelly Lakis. Jadi Kelly yang ada kantongnya di depan ini namanya Kelly Lakis, warnanya grey. Terus biasanya kan kalau tasnya Hermes tuh ada size-nya, ini size-nya 36, jadi lumayan gede ya. Jadi ini panjangnya 36 cm. Jadi kenapa gue demen tas yang lumayan gede? Karena gue tuh biasa suka bawa laptop. Dan laptop gue kan lumayan ya, sekitar 30 cm. Jadi mau ngomong tas segede gini lah yang bisa membantu gue untuk membawa laptop. Meskipun nih kali ini terakhir tuh gue udah nggak terlalu bawa laptop kalau keluar karena emang berat banget. Jadi gue ganti, gue pakai iPad. Nanti ada di dalam iPad-nya. Oke, kita mulai ya dengan kita lihat ada apa aja di dalam tas gue. Oke, kita akan mulai masuk ke isi tas gue. Tapi sebelumnya gue mau tambahin dikit ya fitur dari tas ini. Gue seneng tas yang ada pegangan atasnya kayak gini. Karena ya lebih gampang aja buat gue, plus ada strapnya. Ini tuh strapnya bukan yang panjang banget, tapi ininya lebar, jadi enak banget di sini, nggak sakit meskipun berat. Terus di sini tuh ada 2 kantong, tapi nggak pernah gue isi, karena gue pernah coba isi malah kayak ngebentuk bayangan gitu di sini dan gue takut leathernya rusak. Di belakang sini ada setting. Biasanya di sini gue akan taruh handphone gue. Handphone gue tuh akan biasa di sini, jadi gampang untuk keluar masuk. Beberapa tas itu gue sengaja beli organizer bag di dalamnya supaya lebih rapi. Ada beberapa tas yang memang gue pesan salah satunya ini, tapi organizer bagnya terakhir ya gue keluarin. Jadi gue ceritain dulu isinya apa aja. Oke, kita mulai dengan iPad. Tadi seperti gue udah mention, gue sekarang terakhiran itu lebih sering bawa iPad daripada laptop. Ya kadang-kadang gue bawa juga sih laptop kalau lagi perlu. iPad ini lumayan ngebantu lah, meskipun tentu fitur-fiturnya nggak seenak laptop. Ini iPadnya iPad mini. Beratnya enak banget, cuma ke 300 gram gitu. Agenda ini dari Moleskine. Ini tuh daily gitu, jadi per lembar itu per hari. Ini udah sampai bulan April ya, udah lumayan banyak banget kan yang gue isi-isi. Bahkan gue tuh udah ngisi sampai bulan Mei. Mei juga udah ada isinya. Jadi gue akan selalu tahu di hari itu gue apa yang mesti gue track. Gue udah pakai Moleskine ini 8 tahun, 9 tahun mungkin. Dulu gue pakai yang size-nya lebih besar, mungkin segede iPad ini. Tapi sekarang udah 2 tahun terakhir gue pakai yang size kecil ini. Terus ini dompet yang gue pakai dari Chanel. Ini dompetnya tipis banget, jadi pada dasarnya sih cuman ada buat uang gitu. Gua urutkan berdasarkan nominal dan ngadepnya mesti sama semua ya. Ada beberapa tempat kartu, di sini ada 3 atau 4 kartu yang memang bener-bener sering banget gue pakai, terutama debit card sama 1-2 kartu kredit card yang sering gue pakai. Di dalamnya di depan sini juga ada buat nyelipin bond atau apa. Ini praktikal banget karena sangat tipis, warnanya navy. Gue lupa deh ini nama tipenya apa. Terus selain itu gue tetap ada 2 dompet kartu lagi. Yang satu ini gue taruh buat kartu kredit lainnya kalau diperlukan. Nah itu udah diskon kan, promo ya. Sebelahnya gue pakai buat kartu nama. Jadi ini ada 2 sisi gitu, cuma dicemplungin doang. Oh ini brandnya juga Hermes, kalau nggak salah tipenya namanya Calvi.
Kalau ini ada dompet, kayaknya gue dulu dikasih deh, gue lupa. Bahkan gue nggak tahu ini mereknya apa. Kayaknya dikasih adik gue. Kalau di sini gue ini tipis banget, cuma dicemplungin gini doang. Di dalamnya tuh ada akses card ke apartemen, ada akses card ke Vima Daily, terus KTP, flashcard. Jadi gue cuma selipin gini doang. Biasanya gue juga cuma tinggal ambil, tinggal tap gini aja. Plus ada kunci rumah gue. Cuman kayak gini doang. Gue tuh dulu seneng banget beli gantungan kunci, dan kunci tuh digantung-gantung, tapi terus hasilnya adalah suka ngebaret-baret barang lain di dalam tas, dan jadi malah suka susah aja deh nyarinya. Malah gue lebih demen kayak begini caranya. Terus ini ada kacamata hitam. Kalau perlu pas keluar meeting, naik mobil, gue suka bilang kacamata hitam tuh sebenarnya bukan cuma masalah keren, tapi ini tuh kacamata anti kerut. Jadi kalau kita pakai pas silau, kan kalau kita silau kita kan berkerut kayak gini kan. Nah itu makanya ini kacamata anti kerut. Jadi harus selalu dibawa. Oh ya, ini brandnya Celine. Lihat kayak gini. Tempatnya bukan Celine. Gue lupa ini namanya apa. Dulu pernah beli. Gue demen karena tempatnya tuh tipis, tapi lumayan ada paddingnya. Jadi nggak takut rusak kacamatanya. Gue juga sering bawa air minum. Ini brandnya Corsicle. Tempat air minum gue ini, gue tuh senengnya minum air dingin. Jadi makanya gue demen yang double insulated. Cuman ya emang jadi berat sih, karena dia tahan dingin bisa sampai 8 jam kan. Nah biasa gue isi, terus ya sebelum meeting juga gue isi dulu. Paling nggak gue punya 1 botol deh air minum dingin gitu. Terus ini pouchnya gue kecil, itu hampir mirip sama gedenya sama gue punya agenda. Ini hadiah sebenarnya dari YSL. Hadiah apa gue juga lupa dulu. Ada 2 lipstick. Ini lipstick yang nggak pernah gue ganti seumur hidup gue. Kasih 5-6 tahun lah, ini mungkin udah 5 apa 6 kali beli juga. Dari Tom Ford. Ini warna bibir gue banget. Nah, Pink Dust masih tetap dari dulu ini. Terus kalau ini dari Chanel, ini juga udah hampir habis, tinggal segini. Ini sebenarnya kayak apa ya, kayak lip balm tapi ada stainnya gitu. Ini gue pakai, jadi karena cuma gue tap aja. Ini adalah Rouge Coco Flash nomor 82, namanya Live. Terus, oh ya, ini ada Toshikla dari YSL yang gak tau udah berapa kali gue beli, udah berapa banyak, pokoknya selalu ada di pouch gue yang manapun. Nggak sih cuma satu, maksudnya dari dulu gue kalau what's inside your pouch ya gue selalu ada ini. Jadi ini tuh kayak concealer, tapi yang memang kayak gini tuh bentuknya kayak kaos gini, tinggal dicetek-cetek. Terus ya udah bisa buat benerin area manapun. Biasa kan gue tuh sering yang di sini nih suka ada blot gitu yang mesti gue benerin, sama di area bawah mata. Biasa gue akan pakai ini. Lem bulu mata. Kalau copot kan bulu mata, tapi kalau lagi pakai extension biasanya akhirnya gue tinggal nggak gue bawa. Ada soft lens. Gue tuh pemakai soft lens, jadi gue selalu bawa cadangan. Kenapa 2? Karena kiri kanan minusnya beda. Ini Browies dari Anastasia Beverly Hills buat touch up alis. Sebenarnya jarang banget gue pakai, tapi entah kenapa kalau gue tinggal kok kayaknya nggak tenang gitu, selalu pengen bawa. Oh ya, ini tuh waktu itu udah oglek-oglek, ini udah patah, akhirnya gue patahin demi bisa masuk juga ke sini, jadi nggak repot kan bawanya. Mesti misah pouch lagi. Terus gue punya cermin yang lucu banget, segede gini. Ini tuh buat apa ya? Biasalah buat ngeliat-ngeliat aja tuh kalau ada yang perlu di touch up atau apalah gitu, perlu pakai lipstick. Kenapa gue demen ini kecil banget? Karena gue tuh bukan tipe orang yang seneng ngaca atau pakai lipstick atau touch up pakai handphone. Gue senengnya pakai cermin, jadi makanya gue selalu bawa itu. Terus ini ada parfum kecil-kecil. Ini Penhaligon Luna dari Hani dulu dikasih. Terus ini Jo Malone English Pear and Freesia, favorite gue sepanjang masa juga. Terus ini Jo Malone Poppy and Barley, ini yang terbaru dari Jo Malone, dan gue demen banget sih Poppy and Barley. That's it. Isinya cuma itu doang, masukin lagi ya. Gue juga gini, jadi gue tuh selalu buat tisu basah dari dulu. Sebenarnya ini kebiasaan gara-gara waktu gue baru punya Maika yang udah 11 tahun, udah 12, mau hampir 12 tahun yang lalu sih punya bayi. Jadi kemana bawa tisu basah kaca gitu, jadi kayak kebiasaan aja. Gue harus selalu bawa tisu basah kemanapun untuk apapun. Nah terakhir tuh yang suka gue bawa ini udah tipis banget, Softies yang katanya antibakterial. Sebelum pandemik ini terjadi di Indonesia, waktu itu di Januari udah lumayan ramai kan di Wuhan. Nah waktu itu tuh sih sebenarnya gue salah satu yang udah lumayan ngikutin dan lumayan parno. Jadi gue saat itu juga tuh udah kemana-mana bawa hand antiseptik ini dari Dr. Soap.
Sebenarnya gue bukan tipe orang yang senang pakai hand sanitizer sih. Gue bener-bener yang kalau kemana-mana ya cuci tangan aja kalau perlu. Bahkan gue sih rada-rada jorok sih sebenarnya kayak gitu, karena gue suka mikir jangan bersih-bersih banget deh, nanti malah gampang sakit gitu. Jadi seperlunya aja. Cuman yang semenjak Januari itu gue selalu bawa kemana-mana, makanya ini udah tinggal segini tuh, tinggal dikit. Tapi gue udah punya spare tentunya. Sejak itu tuh gue yang selalu cuci tangan, dan kalau habis pegang apa tuh gue pakai hand sanitizer melulu. Dan ini yang gue pakai dari Dr. Soap ini. Nah kan gue bilang gue tuh sebenarnya pakai organizer nih, gue tunjukin nih organizernya. Nah kayak gini, jadi size-nya bener-bener fit, dan warnanya juga emang gue pilih yang fit kayak gini. Jadi di sini tuh di dalamnya tuh banyak banget selipan-selipan gitu. Nah itu mempermudah gue kalau banyak bawa barang kecil-kecil. Nih gue keluarin lagi ya barang kecil-kecil gue tuh apa aja. Oh iya ini AirPod. Buat sebenarnya dengerin musik sih jarang, gue lebih banyak nih pakai kalau perlu buat telepon, karena supaya ya hands free aja sih. Jadinya gue seneng pakai si AirPod ini. Ini power bank dan kabelnya juga yang kecil supaya gampang bawanya. Habis itu kertas minyak. Gue kan oily, jadi dalam sehari biasa at least satu deh pasti gue pakai. Ini pas lagi pakai yang dari Boscia Black Charcoal Blotting Linens ini. Bolpen, ngapain bawa agenda kalau nggak bawa bolpen? Ini juga bolpen Parker kesayangan gue. Murah banget nih, kayak salah satu Parker yang paling murah. Tapi gue demen karena menurut gue isinya tuh enak banget buat nulis. Gue selalu pakai warna biru medium, spesifik banget ya. Terus gue selalu bawa permen juga. Ini sebenarnya tempat permennya tuh, dalam permennya sih Mentos, yang ribet banget gue kalau beli. Jadi gue biasanya gue refill karena ini juga kecil tempatnya dan lucu. Terus token BCA mana-mana gue selalu bawa. Oh kali ini gue udah bawa parfum juga. Sebenarnya ini nggak selalu ada sih, gue lupa kayaknya terakhir mungkin karena gue lagi lumayan rajin pilates, jadi gue suka bawa ini buat habis mandi. Ini tuh brandnya Atelier Cologne, terakhir gue beli pas di Desember kemarin waktu ke Milan. Sedih banget ya lihat Italia sekarang kayak gitu, karena terakhir gue lagi ke Milan Desember tuh lagi ramenya minta ampun, bener-bener lagi high season. Ini tuh memang kayak nah gue tuh lupa nih wanginya apa, kayaknya ada di boxnya deh. Pokoknya kayak ada cucumber gitu deh, ya, warna timun, wangi timun gitu. Jadi bisa dicetak nama ini. Terus ininya tuh leather. Jadi sebenarnya ini tuh bisa refill kalau gue balik lagi ke Milan. Hopefully someday. Kayaknya udah. Oh enggak, ada satu lagi deh. Ini klanak-klanik gue suka taruh di tempat kecil ini. Jadi cuman kayak zipper gini. Dalamnya ada pil cikit. Kadang-kadang biasanya ada dua, kayak ini terakhir gue habis minum satu deh, makanya tinggal satu. Pil cikit ini buat apa? Ini tuh menurut gue obat sakti kalau lo sakit perut, masuk angin, overeating. Pokoknya deh nggak enak, gue minum ini tuh selalu baik loh. Terus panty liners dan alcohol swab, ini tolong jangan dicerca ya netizen. Jadi gue bukan nimbun, gue beli ini waktu itu masih murah banget waktu di bulan Januari. Dan biasanya emang gue dari dulu selalu punya untuk gue keep, dan ya biasanya jika diperlukan gue pakai sih, gue nggak nimbun loh. Itu gue nyentik juga satu box lagi. Udah, kayaknya sih so far itu isi tas gue. Apakah menginspirasi? Berat banget ya, dan ternyata lumayan banyak pernak-perniknya. Oh ya, biasanya juga gue ada satu kacamata lagi. Jadi gue tuh ini kan matanya pakai softland, tapi silindernya tuh nggak gue pasang di softland, karena kalau softland yang silinders itu agak repot, mesti order dan ribet lah pokoknya. Jadi si silindernya itu gue taruh di kacamata yang kadang-kadang gue pakai kalau gue perlu ngeliat jauh. Kalau lihat dekat masih baik-baik aja kok. Oke, jadi udah selesai isi tas gue yang kali ini lumayan rapi. Karena udah rada direkonstruksi sih kayaknya sama gue. Tapi intinya gue seneng tas yang structured dan isinya ada pakai organizer. Nah kalau misalnya ada beberapa tas gue yang nggak punya organizer di dalamnya, biasanya kecil-kecil gini tuh gue akan masukin lagi dalam satu pouch yang rada gede sih. Jadinya semua akan di dalam satu pouch itu. Jadi kalau nyari ya udah di satu pouch itu. Jadi lebih gampang. Gue tuh bukan tipe yang seneng kayak ngomong-ngomong nyari tas, nyari barang gitu tuh kayak suka kesel sendiri soalnya. Oke, semoga gue bisa pakai tas ini lagi, bisa segera pakai blazer lagi atau jaket. Oh ya, gue biasa kalau kerja juga emang cuma pakai t-shirt, tapi biasa luarnya gue akan pakai jaket atau pakai blazer sih. Udah kangen juga pakai sepatu dan bisa bawa tas ini jalan-jalan. Mari kita semua stay at home dulu, sabar-sabarin supaya
kurvanya cepat flat dan pandemik ini cepat berlalu. Thank you for watching. Bye.